Yang tidak mampu untuk puasa ketika dia mau tunaikan, dia nggak mampu, ya. Atau ada kekhawatiran tertentu, dia nggak sakit, cuma khawatir. Cuman dalam kasus ini kan karena tidak kuat, ya maka diposisikan sebagai orang yang sakit. Maka bagaimana cara dia kemudian mengganti puasanya? Jangan dari akun Viadara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang hutang puasa. Karena saya pernah tidak puasa ketika saat mengandung karena saya tidak kuat saat itu. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Jangan langsung disimpulkan fidyah dulu, saudariku. Ya, karena di Al-Baqarah ayat 184, ya ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau Anda dalam kondisi sedang menunaikan puasa itu kan ada kondisi-kondisi sakit, ya, atau dalam perjalanan, yang dua kondisi ini sebetulnya ini gambaran dari kondisi menyulitkan untuk puasa, sehingga dikiaskan, ya, seperti halnya misalnya orang yang sedang mengandung, ya, dia mencoba untuk menunaikannya tapi tidak kuat, ya, ada satu yang dikhawatirkan mengganggu mungkin kepada janinnya atau pribadinya yang nggak kuat menunaikannya, seperti orang sakit yang tidak mampu untuk puasa ketika dia mau tunaikan, dia nggak mampu, ya, atau ada kekhawatiran tertentu, dia nggak sakit, cuma khawatir. Cuman dalam kasus ini kan karena tidak kuat, ya maka diposisikan sebagai orang yang sakit. Maka bagaimana cara dia kemudian mengganti puasanya? Jangan disimpulkan kepada fidyah dulu, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka yang dia mesti lakukan, dia bisa ganti di hari lain dulu, ya. Jadi setelah dia kemudian melahirkan, selesai dalam masa pelahiran itu sambil menyusui, dia coba cicil misalnya, bisa ketinggalan 10, ya, sebelum datang Ramadan berikutnya dia coba cicil dulu, misalkan 1, ya, setiap bulan misalnya coba cicil, kalau bisa 2 misalnya, itu kan 3 hari coba dicicil pelan-pelan, itu kan dengan teknik tertentu, ada perbanyak ngemil misalnya sebelum sahurnya, ya, perbanyak dan seterusnya. Coba lihat nanti kemampuannya terus sampai insya Allah kalau bisa ditunaikan itu selesai sebelum Ramadan, maka tuntas hutang Anda. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada kemampuan dan sangat berat juga, maka di sini baru berlari kepada fidyah. Fidyah dihitung berdasarkan berapa banyak yang Anda tinggalkan. Ya, yang kadang-kadang kan begini, sudah misalnya mengandung, melahirkan, gitu kan, dalam masa menyusui tiba-tiba mengandung lagi misalnya. Nah, itu kan sehingga double kepada Ramadan berikutnya bisa terjadi. Dan kalau berat demikian terakumulasi, boleh sebagiannya kemudian menggunakan fidyah dalam kondisi yang sulit untuk dibayar dengan hari-hari menunaikan ibadah puasa. Maka tinggal dihitung berapa hari di situ Anda, kemudian diukur makan Anda, porsinya berapa dalam sehari, 3 kali makan. Misal, kalau makanan itu dalam 3 kali makan misalnya nilainya 50.000, maka Anda keluarkan dalam bentuk 50.000. Ya, diberikan kepada orang, bisa dalam bentuk makanan, diberikan bahan pokok lagi, ya, kepada seseorang siapa yang masuk dalam golongan fakir miskin, berikan. Ya, tapi kalau Anda berikan lebih banyak tadi itu lebih bagus. Misalnya berikan 100.000, 150.000 gitu kan, per satu harinya dikalikan berapa, tinggal nanti diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan fakir dan miskin. Ya, saran saya tidak dalam bentuk uang, ya. Ya, karena bentuknya it'amu masakin, ya, ta'amu miskin. Jadi ta'amu miskin itu memberikan makanan bentuknya, sehingga real. Bisa Anda berikan sembako aja, 150.000 berikan sembako, sembakonya kasih, ya kan, kepada orang fakir atau orang miskin, berikan kepada dia, berikan lagi sesuai dengan jumlahnya. Misalnya 10 hari 100.000 kali 10 1 juta misalnya kan, nanti berikan pada si fulan. Khawatirnya kalau nanti Anda berikan dalam bentuk uang, dia berikan rokok lagi, ya, itu yang repot tuh. Ya, dia belikan pulsa misalnya kan, nggak apa-apa, saya makan nggak makan nggak apa-apa, yang penting pulsa isi. Nah, itu repot tuh kalau sudah demikian, karena tujuan utama memberikan fidyah itu untuk memberikan kebutuhan pokok, ya.